Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bramantio Zarfa Febriza. Aku adalah seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Di kesempatan kali ini, berhubung beasiswa APRT BUMN 2021 telah dibuka, maka aku ingin membagikan pengalaman aku serta tips and trick untuk lulus beasiswa APRT BUMN 2021. Nah, sebelum itu, aku akan menjelaskan apa itu beasiswa APRT BUMN. Beasiswa APRT BUMN adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah atau badan usaha milik negara kepada mahasiswa baru yang nantinya diterima seleksi di salah satu dari 9 universitas yang dinaungi oleh BUMN, yang diantaranya adalah Universitas Pertamina, Telkom University, Universitas Internasional Semen Indonesia, Institut Teknologi PLN, dan lain-lain. Dan mahasiswa tersebut berhak untuk menerima biaya 100% untuk menempuh pendidikan S1 dan diploma dari semester 1 sampai menyelesaikan pendidikannya, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, pasti teman-teman di rumah penasaran kan, kok aku bisa sih memberikan tips and trick kepada teman-teman semua, padahal aku kan mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang notabene bukan salah satu dari 9 universitas yang dinaungi oleh BUMN tersebut. Jadi ceritanya gini, tahun 2020 aku sembari menyiapkan UTBK SBMPTN 2020, aku iseng untuk mendaftar di beasiswa APRT BUMN. Dan aku mendaftar di 2 universitas. Yang pertama adalah Universitas Pertamina, dan yang kedua adalah Telkom University di Bandung. Setelah aku memasukkan administrasi, baik itu nilai rapor, prestasi, dan lain sebagainya, ternyata aku diterima di Universitas Telkom Bandung. Sedangkan Universitas Pertamina, aku belum diterima untuk tes administrasi. Nah, dari situlah aku mulai melewati step by step tesnya hingga akhirnya aku lulus di beasiswa APRT BUMN 2020 Telkom University. 5 orang terbaik se-Indonesia dari ribuan orang yang sudah mendaftar. Ini buktinya. Baiklah, setelah kalian melihat apa yang aku tampilkan tadi, pasti kalian inginkan menjadi bagian dari orang-orang tertentu yang lulus beasiswa ini. Tentunya hadirnya aku di sini untuk memberikan tips and trick untuk teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang mendapatkan kampus terbaik serta beasiswa tersebut, terutama untuk teman-teman yang mungkin terkendala biaya. Baiklah, kita langsung aja masuk ke inti ceritanya. Beasiswa APRT BUMN ini, kalau tahun 2020 itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tes administrasi, yang kedua tes akademik, dan yang ketiga adalah tes wawancara. Sedangkan pada tahun 2021, setelah aku lihat-lihat, ternyata tahun 2021 itu hanya terbagi 2 tahap saja. Yang pertama itu tes administrasi, dan yang kedua adalah tes wawancara. Dan mungkin, ini menurut aku aja ya, bisa jadi terjadi perubahan rencana di tengah berjalannya tes. Mana tahu di tengah perjalanan tes akan dilaksanakan ujian akademik atau ujian lainnya. Kita tidak pernah tahu. Tapi menilik dari aturan yang sekarang itu hanya 2 tahap. Baiklah, aku akan memberikan tips and trick dari tahap pertama, yaitu tes administrasi. Untuk tes administrasi, kita biasanya menyiapkan nilai rapor dan prestasi. Pada nilai rapor, masukkan nilai rapor teman-teman di website pendaftarannya. Nah, nantinya akan diseleksi dari nilai rapor tersebut, dan aku sarankan nilai rapor teman-teman itu harus memiliki grafik yang meningkat. Artinya rapor teman-teman dari semester 1 sampai semester akhir itu nilainya kalau bisa memperlihatkan grafik yang meningkat. Dengan begitu mereka bisa tahu bahwasannya teman-teman itu konsisten untuk menggapai sesuatu dan memiliki perkembangan. Nah, yang kedua, nilai rapor teman-teman itu usahakan tinggi di nilai matematika, fisika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Mengapa demikian? Karena menilik dari tes akademik tahun kemarin, itu hanya mata pelajaran tersebut saja yang diujikan. Artinya, kampus ini itu lebih memprioritaskan orang-orang yang memiliki kemampuan lebih di mata pelajaran tersebut. Yang kedua adalah prestasi. Pada prestasi, teman-teman bisa memasukkan prestasi terbaik teman-teman. Baik itu cabang olahraga, cabang MTQ, cabang olimpiade, penelitian, dan lain sebagainya. Semakin tinggi teman-teman memasukkan prestasi teman-teman tersebut, maka semakin besar pula peluang teman-teman untuk lulus. Dan aku ingatkan di sini,
bahwasannya teman-teman gak perlu takut untuk memasukkan prestasi yang tidak ada hubungannya dengan jurusan yang teman-teman ambil. Mengapa demikian? Contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman memiliki prestasi di bidang olahraga, di bidang seni atau di bidang MTQ atau di bidang lain sebagainya, nyanyi kah atau alat musik, maka teman-teman gak perlu takut bakal ditolak atau dikesampingkan untuk lulus karena tidak sesuai dengan jurusan yang teman-teman ambil. Misalkan teman-teman mengambil jurusan teknik. Kalau menurut aku pribadi, itu nggak benar. Karena mengapa? Prestasi yang teman-teman masukkan nantinya, itu pasti akan membantu teman-teman. Dan menurut aku pribadi, itu nggak terlalu berpengaruh hubungan antara jenis lomba dengan jurusan teman-teman. Kalau menurutku pribadi. Karena aku pun hanya memasukkan prestasi-prestasi, MTQ, penelitian, dan olimpiade. Tapi salah satunya adalah MTQ yang jelas tidak berhubungan dengan jurusan yang pada saat itu aku ambil, yaitu teknik elektro. Tetapi ya, alhamdulillah lulus saja. Nah, itu teman-teman perlu diingat. Mengapa aku mengatakan demikian? Karena banyak sekali orang-orang yang menanyakan, gimana sih kalau nanti prestasinya nggak berhubungan? Gimana sih kalau prestasinya ini? Gimana kalau prestasinya ini? Sedangkan prestasinya nggak berhubungan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, itu nggak, kalau menurut aku pribadi, itu nggak terlalu berpengaruh. Yang jelas, masukkan prestasi terbaik teman-teman. Nah, setelah melewati tes administrasi ini, teman-teman akan menunggu beberapa hari atau beberapa minggu, dan nantinya akan diumumkan hasilnya. Setelah diumumkan hasilnya, jika ada tes akademik, khususnya Telkom University, kalau tahun 2020 itu tes akademiknya adalah matematika, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan TPA. TPA ini seperti tes TPS pada UTBK. Atau teman-teman bisa melihat di soal TPA SBMPTN tahun 2018. Nah, aku sarankan jika memang ada nantinya tes akademik ini, aku sarankan teman-teman belajar dari soal-soal ujian nasional. Berhubung angkatan tahun ini gak ada ujian nasional dan tahun sebelumnya, jadi aku sarankan teman-teman untuk membahas soal-soal ujian nasional 2018 dan 2019. Karena pada umumnya setelah aku lihat, soal-soal yang keluar itu adalah soal-soal yang mirip dengan ujian nasional. Mungkin di atas ujian nasional sedikit, tetapi teman-teman bisa memiliki referensi model soal yang akan keluar. Yang kedua, teman-teman bisa mempersiapkannya jauh-jauh hari untuk tes akademik ini. Karena seperti yang aku bilang tadi, kita sistem tidak pernah tahu, kadang ada terjadi perubahan. Untuk mempersiapkannya, teman-teman bisa belajar dari media-media internet atau buku maupun pembahasan-pembahasan soal. Atau bisa belajar bareng bersama teman-teman di sekolah atau di tempat bimbel. Nah, setelah tes akademik, nanti teman-teman akan dihadapkan dengan tes wawancara. Namun biasanya tes wawancara ini tidak banyak, artinya teman-teman harus bersaing habis-habisan di tes akademik. Tips and trick dari aku untuk tes wawancara ini adalah, yang pertama, teman-teman harus mempersiapkan jauh-jauh hari tentang wawancara yang akan teman-teman lalui. Seperti teman-teman bisa melihat YouTube, atau menanyakan ke senior atau menanyakan ke teman-teman lainnya mengenai hal-hal terkait wawancara pada biasanya atau pada umumnya. Kita bisa menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul serta reaksi apa yang harus kita berikan kepada yang mewawancarai kita. Yang kedua, teman-teman aku sarankan memakai pakaian yang profesional. Artinya yang memperlihatkan bahwasannya teman-teman itu memang niat untuk mengikuti wawancara dan niat untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Di saat teman-teman yang lain wawancara itu hanya memakai baju kemeja biasa, aku mempersiapkan diri dengan memakai jas. Dengan begitu, yang mewawancarai kita akan berpikir bahwa kita itu lebih siap, yang pertama. Yang kedua, lebih niat. Dan ketiga, kita memang profesional. Dan yang terakhir, memang menginginkan beasiswa yang akan mereka berikan. Karena mengapa? Karena kita memang mempersiapkan sedemikian rupa untuk diri kita sendiri. Yang kedua, carilah tempat yang hening saat wawancara dan tidak ada gangguan. Karena gangguan-gangguan dari luar itu akan mengganggu kita saat wawancara dan memecah konsentrasi kita, sehingga jawaban atau reaksi yang kita berikan malah menjadi tidak sesuai seperti yang pewawancara inginkan. Selanjutnya, pastikan koneksi teman-teman itu lancar, karena ketidaklancaran koneksi
itu artinya mereka akan berpikir bahwasannya kita tidak siap terkait wawancara ini. Mereka pasti akan mengingatkan sebelumnya untuk mempersiapkan koneksi yang baik serta device yang baik. Ketika masih ada gangguan pada saat wawancara, mereka bisa saja berpikir kalau kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Dan itu menjadi poin minus bagi kita saat diwawancara. Dan yang terakhir adalah, jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan tenang, dengan berpikir luas, serta berpikir ke depan tentang apa rencana kita dan tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Selanjutnya, saat wawancara, pastikan teman-teman mempelajari terkait universitas atau kampus yang teman-teman inginkan. Contohnya, aku menginginkan waktu itu Telkom University. Sebelum wawancara, aku mempelajari secara detail terkait Telkom University, apalagi terkait jurusan yang kita inginkan. Seperti aku adalah teknik elektro. Nah, dari situ teman-teman akan terlihat lebih mendalami yang ingin teman-teman inginkan. Dari situ pula nanti pewawancara bisa menilai teman-teman bahwasannya teman-teman ini orang yang ingin belajar, yang ingin menggali lebih dalam, dan orang yang haus ilmu. Dari situlah poin plus teman-teman nantinya pada saat wawancara. Dan pastinya pewawancara akan menanyakan hal-hal terkait kampus, seperti apa yang kamu ketahui terkait Telkom University, apa yang kamu ketahui tentang Universitas Pertamina, apa yang kamu ketahui terkait beasiswa APERTI BUMN, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa siapkan statement terakhir teman-teman. Karena statement terakhir teman-teman itu menjadi salah satu penentu nantinya. Karena statement terakhir itu adalah rangkuman kita, rangkuman apa yang kita bicarakan, rangkuman apa yang kita inginkan. Dan pastikan terlihat profesional dan terlihat memiliki value yang bagus. Dan poin-poin yang teman-teman sampaikan nantinya pada saat wawancara, pastikan poin-poin tersebut gak pasaran. Maksudnya nggak pasaran seperti, ya saya menginginkan beasiswa biar dapat teman-teman baru, biar menambah pengalaman. Terlalu klasik untuk jawaban seperti itu. Tapi pastikanlah jawaban teman-teman itu memiliki nilai penting yang bisa membuat orang itu berpikir bahwasannya teman-teman pantas untuk mendapatkan beasiswa ini. Yang membuat orang itu berpikir bahwasannya teman-teman memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih maju daripada pendaftar-pendaftar yang lain. Dan aku tekankan di sini, pastikan poin-poin yang teman-teman sampaikan nantinya itu adalah sebuah inovasi terkait keinginan teman-teman di masa depan. Aku beri contoh, misalkan teman-teman ditanya nantinya, apa yang akan kamu lakukan terkait masa depan kamu ketika kamu lulus dari sini dengan beasiswa ini? Maka saya sebagai sarjana teknik elektro, saya ingin mengabdi dan menciptakan teknologi yang bisa membantu masyarakat seperti traktor energi matahari atau membuat pembangkit listrik atau lain sebagainya yang bisa membantu kegiatan masyarakat sekitar kampung saya. Artinya kita menunjukkan bahwasannya kita itu memiliki visi yang bagus untuk kedepannya terkait lingkungan sekitar kita. Dan tentunya hal-hal baik tersebut akan berimpact baik juga bagi mereka-mereka yang telah memberikan kita beasiswa. Maka dari itu, teman-teman harus memperhatikan pada saat wawancara. Karena perlu teman-teman ketahui, wawancara ini nilainya bersifat subjektif. Artinya tidak ada nilai pasti. Artinya, penilaian teman-teman itu yang memang berdasarkan apa yang teman-teman bicarakan, berdasarkan apa yang teman-teman katakan, dan berdasarkan ekspresi teman-teman. Jangan lupa ekspresinya tentu saja tetap tersenyum. Nah, dari wawancara ini nanti akan dipilihlah kalau Telkom University 5 terbaik se-Indonesia untuk berhak menerima beasiswa ini. Dan ya, semoga teman-teman beruntung untuk tes beasiswa ini. Aku doakan teman-teman bisa lulus semua, terutama yang melihat video ini. Terima kasih. Hanya itu saja tips and trik yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga membantu teman-teman apa yang aku sampaikan tadi. Dan ya, ditunggu kabar kelulusannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan referensi. Karena membagikan kebaikan itu akan menjadi kebaikan pula bagi kita. Aku Bramantio. Bye-bye.